Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Plus Al-Ittihad Selawi dan di SMPN 2 Selawi. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Guru Jati Bandung, angkatan pertama tahun 2022. Insya Allah pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di SMP Plus Al-Ittihad Selawi pada kelas 7 dengan materi memahami ketentuan sholat jamaah qashar. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak absensi dulu kehadiran kalian. Karlina Dea hadir? Bapak minta dipersiapkan dahulu. Silakan dirapikan, ditertibkan. Kemudian Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar pada hari ini. Kepada Ananda dipersilahkan. Istidadan musaidun doaan. Surat pendek pada hari ini, mari kita bacakan surat Al-Ikhlas. Bapak minta untuk berjamaah membacakannya. Silakan ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian mari kita nyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya, dan silakan kalian untuk berdiri. Barangkali ada sampah bekas makanan pada hari kemarin, kalau ada silakan ditempatkan pada tempat sampah yang telah disediakan. Baik, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat qashar ya. Nih, jadi pada materi minggu kemarin kita sudah belajar tentang sholat qashar. Ada yang mau memberikan kesimpulan apa itu sholat qashar? Silakan, apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat yang Adalah sholat yang diringkas, asalnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. baik, terima kasih. Jadi sholat qashar adalah sholat yang diringkas, ya. Sholat yang diringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti ada berapa waktu sholat yang bisa diqashar? 2. 1, 3 atau 2? 3. 1 sholat zuhur, 2 sholat, 3 sholat isya. Sholat jamaah dan qashar. Baik, perhatikan video pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamaah dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya?
Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Kadek, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Adapun tujuan pembelajaran, setelah nanti kalian mengamati video pembelajaran, kemudian mengamati PowerPoint ini yang Bapak tampilkan, ya, kalian bisa menyimpulkan pengertian sholat jamak dan pengertian sholat qashar. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, kemudian mendengarkan narasumber, yaitu Bapak menyampaikan materi, maka kalian sebagai peserta didik dapat menyimpulkan hukum sholat jamak dan qashar dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian nanti bisa menyimpulkan tentang dalil nakli sholat jamak dan qashar dengan baik dan benar. Ya, yang keempat, bisa mengklasifikasi sholat yang bisa dijamak dan qashar. Kemudian yang kelima, bisa mampu menguraikan syarat-syarat sah tentang sholat jamak dan qashar. Kemudian yang keenam, mampu menyimpulkan ya hikmah sholat jamak dan qashar tentunya dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa mempraktikkan atau mensimulasikan tentang sholat jamak dan qashar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada KD yang ke-10 pertemuan yang ketiga kali ini. Ya, baik, ada pertanyaan mungkin dari kalian? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mengapa orang yang sakit dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamak? Ya, baik, terima kasih. Rukhsah untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Karena orang yang sakit atau al-marid termasuk orang yang musobun, artinya terkena musibah. Maka Allah dan Rasulnya memberikan keringanan atau rukhsah dalam sholatnya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan darurat. Jadi alasan hukumnya adalah kondisi darurat. Maka dibolehkan untuk melakukan jamak dan qashar. Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan dua waktu sholat, ditarik ke waktu sholat yang pertama atau ditarik ke waktu sholat yang kedua, kemudian diringkas. Nah, ini ya, kemudian diringkas dari 4 menjadi 2. Ingat ya, pertama ada yang klasifikasi sholat jamak, yang kedua ada klasifikasi sholat qashar. Jadi harus sesuai dengan pengertiannya. Kalau jamak mah digabungkan, dikumpulkan ke dalam waktu sholat yang pertama atau yang kedua. Kalau qashar mah diringkas dari 4 menjadi 2. Nah, hukumnya apa? Hukum sholat jamak qashar adalah mubah, boleh bagi mukallaf yang dibenarkan oleh syar'i. Misalnya tadi sakit, perjalanan jarak jauh, atau sedang banjir, atau sedang kena musibah longsor. Kita tidak berharap ya, tapi kalau seandainya terkena musibah itu boleh melakukan jamak dan qashar. Nah, kemudian kita lihat dalilnya. Ini qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyajma'a baina sholataini fis safar akhara dhuhra hatta yadkhula awwal waqtil 'asr.
tsumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW idza arada, apabila bermaksud ayyajma'a baina sholatain, untuk mengumpulkan di antara dua waktu salat, fis safar, dalam perjalanan, akhara dhuhra, beliau mengakhirkan duhur, kata yadkhula waktu asri, sehingga masuk ke dalam waktu asar, tsumma yajma'u bainahuma, kemudian beliau mengumpulkan keduanya, yaitu dalil tentang sholat jamaah dan satu lagi dalil tentang sholat qashar. Bapak bacakan, nanti kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah. Silakan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu adalah dalil tentang salat qashar. Wa idza darabtum, dan apabila kalian bepergian, asal arti daraba itu memukul ya. Apabila kalian memukul, bepergian, fil ardi, di muka bumi, falaisa, maka tidaklah, alaikum, bagi kalian, junahun, berdosa, an taqsuru minas shalah, untuk mengqashar salat. In khiftum, jika kalian merasa takut, ayyaftinakumul ladina kafaru, apabila diserang oleh orang-orang yang kafir, innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kanu, adalah mereka, lakum, bagi kalian, aduwwam mubina, musuh yang nyata. Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, sholat apa yang bisa dijama dan qashar? Ya. Nah, kita perhatikan. Sholat yang bisa dijama adalah sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Dari empat yang tadi, ada sholat yang bisa diqashar. Duhur dan asar jamak qashar, kemudian maghrib dan isya, hanya isya yang bisa diqasharnya. Bisa dipahami ya? Misalnya begini, sholat jamak takdim duhur dan asar, berarti sholat mana dulu yang didahulukan, yang dilakukan? Sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Nah, rakaatnya dirubah atau diringkas. Duhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2. Bisa dipahami ya? Jadi sholat jamak takdim qashar, misalnya duhur dan asar ditarik ke duhur, tapi 2-2, tidak 4-4. Bagaimana kalau maghrib dan isya? Jamak takdim qashar maghrib dan isya. Berarti sholat apa dulu? Sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya. Maghribnya berapa rakaat? Tetap 3. Isyanya 2 rakaat. Jadi kalau maghrib dan isya 3 dan 2, 3 sholat maghrib, 2 sholat isya. Yaitu sholat, klasifikasi sholat jamak takdim qashar dan jamak takhir qashar. Selanjutnya kita lihat bagaimana syarat-syaratnya. Syarat-syarat sah sholat jamak qashar sama dengan ketentuan pada sholat
jamak saja atau qasar saja, ya. Jadi kalau misalnya, kalau kemarin kan pertemuan pertama sholat yang jamak, sholatul jam'i. Kemudian yang kedua sholatul qasar, sholat yang qasar. Nah, yang ketiga kali ini adalah sholat jamak dan qasar. Sudah jamak juga di qasar, ya. Ini yang ketiga ini. Ketentuannya sama saja. Yang pertama adalah jika kita dalam keadaan safar. Apa arti safar? Dalam perjalanan. Bagus. Safar adalah seorang mukallaf sedang dalam perjalanan jarak jauh setara dengan 17 parsah, 80,64 km jaraknya, ya. Kira-kira dari sekolah ini sampai ke Tasik atau ke kota Cimahi itu jaraknya sekira 80,64 km, ya. Kemudian perjalanan dilakukan adalah perjalanan yang bukan bertujuan maksiat, misalnya untuk mencuri atau untuk mencopet, bukan, tapi perjalanannya bertujuan untuk menggapai ridho Allah, misalnya mau bersilaturahmi ke rumah kerabat atau study tour. Misalnya kan kalian pernah ya study tour ke Taman Mini, pernah, kemudian ke Dupan pernah ya. Itu jarak-jarak jauh, maka boleh melakukan qasar, jamak qasar, karena perjalanannya adalah perjalanan jarak jauh dan bertujuan mencari ilmu. Nah, kemudian boleh juga dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musibah, tertimpa musibah, banjir, longsor, bencana alam, ya, dan berniat melaksanakan jamak qasar pada takbiratul ihram. Jadi pada saat melaksanakan sholat setelah iqamah, maka berniat untuk melaksanakan jamak qasar. Misalnya menggabungkan zuhur dan asar, ditarik ke zuhur dan di qasar. Itu niatnya, ya, berniatnya. Hikmahnya apa? Hikmah dari sholat jamak qasar adalah pertama, Allah membimbing kita untuk bersikap penuh rahmat, penuh kasih sayang. Yang kedua, mendidik kita untuk tetap bersikap disiplin, ya. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kita tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Ulah ditinggalkan sholat, walaupun dalam keadaan darurat, bahkan dalam keadaan perang sekalipun, ya. Baik, sebelum ke pembagian kelompok, berdiri dulu semuanya. Kalau Bapak bilang gajah, kalau ini besar kecil? Kalau ini? Kalau Bapak bilang gajah, kalian ini. Tapi kalau Bapak bilang semut, kalian tunjukkan ini. Baik, kita coba ya. Semut, gajah. Nah, jadi pembelajaran kita pada kali ini, ya, adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan syariat Allah berupa sholat jamak dan qasar jika kalian dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarat, ya. Jadi terbiasa atau dibiasakan untuk melakukan implementasi dari berbagai syariat ajaran Islam, ya. Baik, Bapak bentuk kelompok. Ini kelompok 1. Bapak tunjuk ketuanya atau mau ini ketuanya, ya. Kelompok 2, pilih ketuanya siapa. Kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, silakan bangkunya didekatkan atau garis miring. Ya, silakan pemikirannya dituangkan, ditampung oleh kelompok, ditulis oleh sekretaris. Semuanya? Oke, kalau gitu siapkan untuk menjadi presenter dari kelompok masing-masing. Silakan kelompok mana dulu yang akan menampilkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia.
membacakan hasil diskusi kelompok 3. Pengertian sholat qasar. Sholat qasar adalah sholat yang diringkas secara terpisah dari sholat lain yang berjumlah rakaatnya 4. Hukum sholat qasar. Hukumnya adalah mubah atau sunnah yang dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Hikmah sholat qasar membimbing kita bersikap kasih dan sayang, bersikap tanggung jawab, jujur, disiplin, dan demokratis. Syarat-syarat qasar: sebagai musafir atau sedang berpergian dalam keadaan tertentu, keadaan sakit, adapun keperluan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Selanjutnya kelompok, ya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian salat jamaah. Salat jamaah adalah salat yang digabungkan dua waktu salat. Salat digabungkan ke dalam satu waktu salat, bisa ditarik ke waktu yang pertama atau ditarik ke waktu yang kedua. Hukum salat jamaah. Hukumnya adalah sunnah bagi mukallaf yang dibenarkan secara syar'i. Hikmah salat jamaah membimbing kita bersikap kasih dan sayang, bersikap jujur, bersikap disiplin, bersikap demokratis. Syarat salat jamaah: apabila dalam perjalanan jauh 4 km, perjalanannya bukan untuk maksiat atau kejahatan, 3 sakit atau dalam perjalanan keadaan yang membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Sebelum Bapak menyampaikan refleksi dan kesimpulan, Bapak minta tolong di antara kelompok kalian mungkin ada yang akan menyampaikan kesimpulan dari KD di pertemuan ketiga ini. Silakan. Kesimpulannya adalah salat jamaah adalah salat yang digabungkan. Maksudnya dua waktu salat digabungkan ke dalam satu waktu yang pertama atau ditarik ke waktu yang kedua. Salat qasar adalah salat yang diringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Baik, terima kasih Mumtaz, terima kasih. Kesimpulan salat jamaah dan qasar. Salat jamaah adalah salat yang digabungkan, maksudnya dua waktu salat digabungkan ke dalam satu waktu, bisa ditarik ke waktu yang pertama atau ditarik waktu yang kedua. Hukumnya adalah sunnah bagi mukallaf, dibenarkan secara syar'i. Dan kesimpulan sholat qasar adalah sholat yang diringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Sholat yang digabungkan atau dikumpulkan kemudian diringkas. Klasifikasinya ada sholat duhur dan asar, ya, bisa ditarik ke duhur atau ditarik ke asar, dan jumlah rakaat dari 4 menjadi 2 rakaat duhur dan 2 rakaat asar. Kemudian yang kedua adalah maghrib dan isya, ya, bisa ditarik ke maghrib atau ditarik ke isya. Kalau tarik ke maghrib berarti 3 dan 2, 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat isya. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Disilakan kalau nanti Ananda dalam keadaan piknik atau study tour, ya, berwisata pendidikan kemanapun, boleh kalau memenuhi syarat-syarat syar'i. Nah, itu kesimpulan pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya silakan yang hari ini nanti dikumpulkan di depan, tugas kelompok dan tugas pribadi. Kemudian tugas untuk minggu depan silakan kerjakan halaman 143. Di situ ada esai sebanyak 10 soal, dikerjakan di rumahnya masing-masing. Itu barangkali ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Bapak sudah menyimpulkan materi tadi dan sudah merefleksikan. Mudah-mudahan
kesimpulannya mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikan seluruh ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memudahkan, tidak memberatkan. Silahkan kalian praktikkan sholat jamaah qashar, dan untuk saat ini kalian mempraktikkan sholat zuhur dan asar yang dijamak qashar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu
Sebelum ditutup, Bapak minta perwakilan dari kalian untuk membacakan doa setelah selesai belajar. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda boleh pulang. Hati-hati di jalan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ya. Ya, silakan Anda boleh pulang.